Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga bisa diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kehadiran rantai makanan merupakan wujud keseimbangan dari alam semesta. Rusaknya rantai makanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada. Jadi, rantai makanan ini merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Yang diambil dari sumbernya pada link di bawah bisa dibuka dan banyak sekali penjelasan yang lebih rinci. Rantai makanan. Dalam rantai makanan dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri. Adapun yang menduduki posisi sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Kedua, yaitu konsumen. Dalam rantai makanan, berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Untuk memahami lebih dalam tentang rantai makanan, mari kita lihat uraian berikut. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Dan setiap tingkat rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat tropik. Pada tingkat tropik yang pertama, yaitu suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau, bisa disebut juga sebagai produsen. Contohnya seperti rumput, bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa sih bahan-bahannya? Bahan-bahannya adalah untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu air, karbonhidrat, dan sinar matahari. Selanjutnya adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Adalah konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Misalnya hewan pemakan tumbuhan, herbivora, seperti belalang. Next. Yang ketiga adalah konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Adalah konsumen yang mengonsumsi tingkat primer. Contohnya seperti katak memakan belalang. Oke, selanjutnya. Setelah itu, konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder. Contohnya ular memakan katak. Konsumen primer atau konsumen puncak adalah tingkat
tingkat konsumen tertinggi yang memakan konsumen tersier. Selanjutnya, yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Pengurai atau dekomposer ini membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem lainnya. Dekomposer membuat tanah kaya dengan menambahkan senyawa organik. Dengan itu, fungi atau jamur sebagai dekomposer, hipa-hipa jamur bisa bertumbuh menembus jaringan hewan dan tumbuh yang sudah mati. Oke, Selanjutnya macam-macam rantai makanan. Rantai makanan yang pertama adalah pemangsa. Rantai makanan pemangsa ialah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya, kelinci yang dimakan oleh ular. Ular yang dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua yaitu rantai makanan saprofit. Ialah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya elang mati dan dikerumungi bakteri. Yang ketiga adalah rantai makanan parasit. Ialah rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya, pohon besar yang dirugikan oleh benalu dan manusia yang dirugikan oleh kutu. Adapun macam-macam rantai makanan lainnya. Yang pertama, rantai makanan perumput. Ialah rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai tropik awal. Contoh rantai makanan yang kita ketahui biasanya seperti padi yang dimakan oleh tikus, lalu tikus yang dimakan oleh ular, ular yang dimakan oleh elang, dan elang menjadi dekomposer. Selanjutnya, rantai makanan detritus. Oke, rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotop yang mendapatkan energi dari makanan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari makanan detritus adalah daun mati yang dimakan oleh kutu kayu, setelah itu dimakan oleh burung. Demikian tadi presentasi saya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.